Hari ini masih ada sedikit kesalahan teknis. Baik, Bapak-Bapak sekalian, dengar jelas ya. Kita membicarakan tentang ini tadi sudah. Ini enggak jalan. Ini ya, tentang pengelolaan tanaman monokultur, multiple cropping, dan prinsip peningkatan produksi biomasa. Ya, intinya Bapak-Bapak sekalian sudah pengalaman di lapangan, hanya sedikit membuka wawasan kembali sedikit Bapak-Bapak sekalian, yaitu tanam jelas, menempatkan bahan tanam itu berupa apa, benih ya atau bibit pada media tanam, baik media tanah maupun bukan tanah ya, dalam suatu bentuk pola tanam. Ya. Kemudian pola tanam sendiri adalah usaha penanaman pada sebidang lahan. Bapak-bapak sekalian jelas sudah mengerti hal itu, yaitu dengan pengaturan tata letak, urutan tanaman, periode waktu, pengolahan tanah, dan masa tidak ditanami ataupun saat ditanami pada periode tertentu. Ya, ini sudah jelas Bapak-bapak sekalian. Nah, sekarang, faktor keberhasilan tanam itu sebetulnya tergantung atau depend on apa saja sih sebetulnya. Nggak mungkin, impossible kalau kita jelas edukasi tidak punya, ya tak? Impossible, Pak. Pendidikan formal itu harus syukur-syukur dengan pengalaman. Nah, ini di penelitian, salah satunya, Bapak-bapak sekalian, variabel yang diteliti, pengalaman itu jelas, itu dapat dilihat bahwa walaupun dia pendidikannya rendah, SD, SMP, ya, tetapi karena pengalamannya tinggi, maka variabel X itu salah satunya pengalaman berapa dia bekerja, selama berapa tahun bekerja, itu penting untuk dijadikan suatu evaluasi. Nah, juga pendidikan formal itu merupakan variabel-variabel juga, variabel X, yang mana dia itu malah salah satu dari evaluasi pendidikan dari para tenaga kerja. Belum tentu dia perguruan tinggi, tetapi karena pengalaman kerjanya masih pendek, pengetahuan tentang lapangan juga masih pendek, tentu dia itu akan mempengaruhi walaupun pendidikan formalnya tinggi. Skill itu jelas, itu keterampilan. Jadi kemampuan tinggi itu menentukan keberhasilan penanaman. Mampu enggak? Ya Bapak-bapak sekalian jelas itu bisa dinilai dari evaluasi para pekerja. Ya, innovation, nah, pengembangan dari akal atau pikiran itu penting. Kalau begini kok nggak bisa ya? Oh, sebaiknya seperti ini. Jadi harus selalu ditingkatkan. Karena keberhasilan suatu SDM untuk bisa meningkat dan berhasil dengan baik, dengan prestasi semakin tinggi, itu dari pemikiran-pemikiran dia, yaitu pengembangan dari pikiran dia, inovasi ya, inovasi intelijensia dia, ya, didukung oleh peralatan, lingkungan, ya, dan kondisinya. Plan and evaluation, selalu membuat perencanaan pasti, planning, organizing, ya kan Pak, evaluation, kemudian controlling itu penting, POAK di manajemen produksi itu, ini plan and evaluation itu penting. Nah, agar diperoleh interaksi yang baik, maka bahan tanam itu penting. Harus dari mana varietasnya, apa varietas yang unggul ya, jelas. Terus tentu bersertifikat, walaupun sebetulnya ada juga yang tidak bersertifikat, tapi akhirnya akhirnya harus yang sudah bersertifikat. Ya, apa segalanya itu sebetulnya
dari kebenaran itu penting. Nah, karena nanti kalau ada sesuatu yang tidak benar pasti nanti akan menjadi suatu persoalan. Kemudian bahan tanam itu sesuai dengan habitat tumbuhnya. Peran tinggi di atas 500 meter bisa hidup, tetapi tidak normal. Tentu produksinya tidak akan seperti apa yang diharapkan. Dia bisa adaptasi. Seperti kita, kalau kita hidup di kutub utara, bisa hidup. Tetapi adaptasi, bagaimana? Kita harus pakai pakaian tebal, ya kan Pak? Kalau nggak pakai pakaian tebal, ya wes jadi beku badannya, seperti itu kan. Darah juga jadi beku semua, kan gitu. Jadi itu pasti penting. Media tanam itu diketahui, memahami karakteristik media, jelas jenis struktur tanah bagaimana, ya apakah dia tipe tanah atau jenis tanahnya spodosol, mineral, pasir dan sebagainya, sehingga kandungan nutrisinya itu juga harus diketahui dan apa nantinya nutrisi yang harus disubsidi atau diberikan kepada tanah yang mempunyai ciri-ciri jenis dan struktur tanah seperti itu. Peralatan harus sesuai, persiapan media sesuai budidaya. Nah, lingkungan tumbuh itu harus juga, ini penting sekali karena sekarang itu model atau masih banyaknya climate change yang terjadi, di mana sekarang harusnya tidak musim hujan masih hujan, ya kan Pak? Jadi curah hujan jadi tinggi, saben hari mendung, sehingga pencahayaan matahari yang dikehendaki oleh tanaman-tanaman yang kita tanam, misalnya terutama kelapa sawit, jadi berkurang. Kalau berkurang, ya tentu fotosintesis tidak akan memenuhi syarat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Bisa, semua itu bisa, tetapi tidak maksimal atau tidak optimal. Sehingga perlu memahami kebutuhan tumbuh tanaman, ya, per fase pertumbuhannya. Bapak-bapak sekalian nanti interupsi ya kalau mau menanyakan atau kita diskusi dalam satu slide, 2 slide misalnya. Kemudian inovasi manipulasi lingkungan tubuh. Nah ini penting banget Pak. Jadi inovasi manipulasi ini adalah termasuk rekayasa-rekayasa, baik itu rekayasa genetika atau artificial yang akan dibuat. Artificial apa? Artificial light misalnya, ya. Jadi artificial itu berarti buatan, ya. Jadi light yang buatan. Kalau kita mau meningkatkan pembungaan daripada tanaman, kita bisa membuat artificial apa? Lightnya dibikin gampang sekali, itu tambahan penyinaran, di mana bapak-bapak sekalian sudah mengetahui bahwa penyinaran yang bagaimana dengan panjang gelombang yang seperti apa, mana yang jumlah cahaya matahari yang bisa ditangkap oleh pigmen fotosintesis, yang itu semuanya akan mempengaruhi fisiologi daripada tanaman, gitu. Ya. Nah, sistem bertanam mestinya bapak-bapak sekalian mengetahui juga, ada sistem monokultur, ada polikultur. Yang mono itu ya satu saja, ya jenis daripada tanamannya. Kalau di satu areal begitu ya. Kalau polikultur yaitu bisa berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman hortikultura, bisa dicampur dengan tanaman pangan misalnya. Nah, kelebihan dan kekurangan monokultur mengingatkan kepada bapak-bapak sekalian, apabila besok terjadi para petani baik itu plasma maupun
melakukan replanting, ya, biasanya mereka semuanya juga akan menanam tanaman-tanaman yang polikultur tadi. Nah, kalau monokultur itu kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa? Kelebihannya itu memiliki pertumbuhan dan hasil yang lebih besar. Sedangkan teknis budidayanya lebih mudah karena hanya satu jenis tanaman. Satu jenis tanaman itu artinya satu spesies. Ya, satu spesies. Jadi misalnya Elais guinensis itu adalah spesies daripada kelapa sawit. Satu kakao spesies coklat, ya. Satu Hevea brasiliensis atau karet, ya, satu jenis saja. Nah, itu lebih mudah dalam penanganannya dibanding dengan berbagai tanaman, ya. Nah, kekurangannya apa? Penyebaran organisme pengganggu tanaman ini loh menjadi lebih cepat. Karena dari satu varietas atau satu jenis tanaman itu, walaupun satu jenis, tetapi terdiri dari beberapa varietas, bisa sekarang dilakukan dengan setiap varietas atau berbeda varietas itu hama penyakitnya itu berbeda juga, bisa terjadi seperti itu. Sehingga pada saat replanting, maka yang direplantingkan atau yang ditanam kembali yang baru itu adalah varietas yang berbeda dengan varietas yang lama yang masih ada di kebun itu, untuk menghindari adanya penyerangan hama yang sama semuanya jadi hancur gitu ya. Kalau satu varietas, ya kan Bapak-bapak sekalian pasti udah lebih paham hal itu ya. Jadi oleh karena itu replanting itu tanaman yang baru itu varietasnya berbeda. Tidak ada nilai tambah dari komoditas lain. Nah, kalau polikultur, kelebihan dan kekurangannya itu apa? Kelebihannya adalah mengurangi serangan OPT, polikultur ya. Jadi kalau di sini misalnya saya menanam waktu itu di penelitian saya itu kentang, ya, satu hamparan kentang semua, ya. Tetapi saya mengambil beberapa, saya tanam di screen house. Di screen house itu ternyata punya tetangga yang tidak di dalam screen house, artinya dia ditanam di luar screen house, tetapi dia satu familia. Satu familia loh, Bapak-bapak sekalian. Yang satu kentang, yang satunya itu cabai dan terong. Itu satu familia. Ya. Jadi kentang itu Solanaceae, ya. Kentang itu termasuk dalam Solanum tuberosum, familia Solanaceae, ya Solanaceae ya, genusnya atau apa namanya genusnya Solanum. Nah itu satu familia. Familianya adalah Solanaceae bisa. Yang satu familia dengan lombok, dengan terong. Sehingga kalau virus itu menyerang daun terong, ya, dari serangga yang putih itu, yang dia membawa virus, kemudian dia hinggap di satu familia cabai dan hinggap di daunnya di kentang, terseranglah dia sama-sama oleh virus itu. Sehingga saya mengalami waktu itu karena cabainya itu dibongkar, ternyata penuh dengan virus, penuh dengan afid. Afid itu pembawa virus ya, jadi serangga pembawa virus yang putih-putih itu, semua nempel di kentang saya. Padahal kentang saya itu ada di screen house, jadi afidnya itu bisa masuk melalui screen, melalui dinding
greenhouse yang berasal dari screen ya, dari screen house itu apa sih? Screen itu seperti selambu gitu loh ya, selambu yang lubangnya tuh kecil gitu. Tapi dia bisa masuk. Wah, tinggal 10% ya waktu itu saya menanam yang hidup. 10-20%. Waduh, hancur semuanya. Nah, inilah satu familia saja bisa menyerang. Apalagi kalau satu varietas. Ya. Apalagi kalau spesiesnya sama ya. Kalau spesiesnya elais ya, sawit. Tapi varietasnya macam-macam. Ada Marihat, ada Costa Rica, ada Tenera, dan lain-lain. Ini. Jadi kalau polikultur itu kelebihannya mengurangi serangan OPT. Kalau tidak satu familia loh ya. Menambah kesuburan tanah, siklus hidup hama atau penyakit dapat terputus, memperoleh hasil panen yang beragam. Nah ini loh, Bapak-bapak sekalian yang besok mengambil tesisnya, misalnya ada yang mengambil replanting. Nah, salah satu references ini diambil dari ini, dikembangkan mencari references yang lain atau hasil-hasil penelitian yang lain untuk mengisi bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Ya, nah buka saja atau tulis saja di Google, minta mengurangi serangan atau serangan OPT pada kelapa sawit, keluar semua. Misalnya bapak-bapak sekalian sudah ahli toh. Nah, kemudian kesuburan tanah dipengaruhi oleh apa, keluar semua. Nah, dari sini saja bisa untuk menambah references yang ada hubungannya dengan misalnya ya polikultur yang hubungannya dengan replanting. Nah, kekurangan polikultur itu adalah adanya persaingan di antara tanaman dalam menghisap unsur hara dalam tanah. Jadi mengabsorpsi itu rebutan ya. Kalau polikultur itu jadi tergantung dari kekuatan perakaranya. Terus kekurangan yang lainnya adalah beragamnya jenis tanaman, maka hama penyakit semakin banyak dan juga semakin beragam. Nah, kekurangan yang lain adalah pertumbuhan tanaman itu akan saling menghambat, ya, bisa saling menghambat. Faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, bapak-bapak sekalian mengetahui jelas kebutuhan cahaya matahari sehingga adanya overlap dari daun-daun kelapa sawit, dari daun-daun apapun tanaman perkebunan itu akan menyebabkan kekurangannya hasil fotosintesis yang bisa mengurangi adanya selain produksi ya pertumbuhannya, ya kan. Sebelum produksi tentu pertumbuhan dari sel-selnya, dari jaringannya itu dibutuhkan. Ya, untuk apa? Pertumbuhan jaringan itu dibutuhkan untuk pembesaran daripada daunnya, dari batangnya, dari bagian-bagian tanaman termasuk buah. Gitu. Yaitu cahayaan. Kemudian kebutuhan unsur hara. Ini juga ya. Tanahnya jenisnya apa? Kalau jenis seperti itu mineral misalnya, itu harus diberi unsur hara apa saja. Nah, ini sudah harus dikuasai dengan membaca atau browsing bahwa jenis tanah mineral itu membutuhkan unsur hara apa saja. Ya. Kemudian jenis tanaman misalnya pasiran butuh apa saja, apalagi pasiran. Kemudian air, ya jelas. Ketersediaan air kenapa butuh, Pak? Saya mau biar bapak-bapak sekalian agak agak tegak gitu. Tolong dibuka, Pak. Kenapa kok butuh air?
Pak Crosby, Pak Ihsan, Pak Lamjonar, ayo Pak Rudi. Sepele kok pertanyaannya, tetapi ini harus luas ya jawabannya. Apa Pak? Kenapa kok tanaman itu butuh air? Pak Ihsan, ayo Pak. Cara ya nggak apa-apa kok, kita diskusi. Apa Pak? Oke, untuk fotosintesis. Ya toh, Pak? Oke, 1. 2, apa lagi Pak? Fungsi Ayo sebagai yang apa, Bu? lainnya Pak. Bahan baku tanaman. Halo, Bu. Apa Pak? Kalau menurut saya, Bu, air ya, Bu, yang berfungsi untuk tanaman. Itu sebagai menjadi bahan baku dalam suatu tanaman tersebut, untuk menjaga kelembapan tumbuh tanaman, Bu, agar tidak layu lah. Itu sih, Bu, dari saya. Ya, terima kasih Pak Lamjonar. Terus Pak lagi Pak. Air itu untuk pembawa unsur hara dan juga mengalirkan zat-zat kebutuhan tanaman, Bu. Menjaga viskositas juga tanaman, Bu. Apa lagi ya? Oke. Apa lagi? Apa lagi, Pak? Larut. Oke. Apa lagi, Pak? Ya, diantaranya itu ya Pak ya. Yang pertama tadi untuk sebagai senyawa, sebagai senyawa membentuk karbohidrat, oke, yaitu pada peristiwa fotosintesis. Nah, air itu juga kalau sudah terjadi fotosintesis, air itu juga akan terurai, ya kan, menjadi oksigen dan kembali lagi menjadi terurai menjadi karbohidrat dan kok terurai toh. Air itu sendiri H2O itu akan terurai jadi ion-ion dan O2. Ionnya itu adalah ion H. Nah, ion-ion yang dibentuk karena adanya cahaya matahari itu penting banget, Pak. Dengan adanya cahaya matahari, H2O dimanapun berada, Pak, di seluruh tubuh daripada tanaman, seluruh tubuh tanaman kita pun juga itu kan mengandung air. Air itu kalau kena cahaya matahari, pecah menjadi oksigen, oksigen itu O2, dan H2 plus. H2 plus itu adalah ion H plus, ya, H plus dan oksigen. Ion H plus ini yang mengangkut apa? Mengangkut ADP, ya, bergabung dengan P membentuk ATP. Nah, itu salah satunya itu karena adanya H pecahan dari air. Pecahan dari air ini berasal dari cahaya matahari. Ya, jadi daun yang begitu saja membuka, kalau ada cahaya matahari, air-airnya itu pecah menjadi H plus oksigen. Oksigennya itu keluar ke atmosfer, ya, selain fotosintesis sendiri, H2O saja kalau kena cahaya itu menjadi H plus dan oksigen. Oksigen ke atmosfer atau digunakan untuk pernapasan daripada sel itu sendiri,
H+-nya ini mengaktifkan, Pak, mengaktifkan ya ion-ion dan senyawa kimia yang ada di dalam bagian-bagian tanaman. Di antaranya adalah ion H+ ini mengaktifkan ya P itu fosfor yang tadinya diem di mana-mana ada, di jaringan ada, di sel ada, di sitoplasma ada, bergabung dengan ADP. ADP itu juga diem aja dia. Kalau tidak ada pencahayaan, tidak ada ion H+ yang menggerakkan, maka gabung P dan ADP itu menjadi ATP. Nah, ATP itu apa? Kalau ditanya, ATP itu adalah tenaga, Pak. Energi yang siap digunakan. Lalu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggabungkan untuk pernapasan, untuk menggabungkan ATP yang ada di dalam mitokondria, sehingga terjadi pernapasan di dalam mitokondria. Seperti itu, Pak. Jadi semua itu pakai satu, itu ya, fotosintesis. Yang kedua, bahan baku untuk kelembaban. Ya, kelembaban kan ada 2 juga. Ya, humidity itu kalau tanaman kita atau makhluk hidup, kalau kelembapannya itu rendah, sangat lembab, ya, sangat lembab. Kalau rendah itu lembab sekali dong. Jadi air. Apa akibatnya? Akibatnya adalah semua kegiatan yang ada di reaksi-reaksi kimia itu terhambat. Kita saja kalau paru-paru kita terkena malam hari terus-menerus keluar naik motor akan lembab. Nah, akibatnya apa? Kita sakit paru-paru basah. Itu aja contoh-contohnya itu banyak sekali. Jadi memang itu merupakan bahan baku untuk kelembapan. Akan tetapi pada tanaman, kelembaban pada tubuh tanaman terjaga sekitar 82 ke atas. Ya, sampai dengan 87, 88 masih bagus. Nah, tetapi kalau kurang lembab tidak bagus, kelembapan sampai 100% juga tidak bagus. Baik. Kemudian Pak Yolanda, pembawa unsur hara. Oke, jelas. Tidak ada air, tidak mungkin unsur hara bisa diangkut. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah bersama-sama dengan air diangkut ke atas. Unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan tergantung daripada apa yang dibutuhkan. Misalnya untuk fotosintesis, unsur hara yang dibutuhkan adalah CO2, H2O. Yang utama itu. CO2 dari mana? Dari karbon plus oksigen. Jadi semua itu reaksi-reaksi kimia itu berjalan semuanya. Lagi, kalau reaksi-reaksi itu tidak ada air, maka reaksi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi harus ada air. Ada juga reaksi yang berjalan tidak dengan air tapi dengan minyak. Ya. Nah, dengan adanya kolesterol, itu tidak semua kolesterol itu menjadi racun, tapi itu jadi tenaga pelancar dalam satu reaksi. Nah, reaksi-reaksi itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tanpa adanya enzim. Enzim itu berasal dari protein. Protein berasal dari asam amino. Semua harus disertai dengan adanya air. Sebagai pelarut, sebagai solvent, bukan solut tapi solvent. Kemudian jangan lupa bahwa kita terdiri dari sel-sel. Tumbuhan juga terdiri dari sel-sel, baik itu bagian daun, bagian batang, bagian apa saja, bagian tumbuhan terdiri dari sel-sel dan
Satu sel yang kecil sekali itu, Bapak-bapak sekalian, jangan lupa bahwa itu terdiri dari air yang jumlahnya kira-kira 90-98% air, yaitu di dalam sitoplasma. Di dalam sitoplasma sel, setiap sel daun ada kloroplasnya. Kloroplas itu punya sitoplasma. Kalau tidak ada air, mati dia. Karena semua reaksi metabolisme yang ada di dalam kloroplas sendiri untuk fotosintesis itu semuanya adalah dikarenakan adanya air. Jadi gerakan daripada organela kloroplas, mitokondria, inti, yang ada bulatan-bulatan yang lain, misalnya endoplasmik retikulum, DNA, RNA, semuanya itu bergerak di dalam tubuh kita. Kalau sel saraf kita, otak misalnya ya, selain sel daun misalnya, kalau itu diem, tidak ada gerakan di dalam selnya, berarti dia selnya mati, harus diganti. Jadi semua sel yang ada, semua organela yang ada di dalam sel itu adalah hidup semua, Bapak-bapak sekalian. Harus bisa bergerak. Kalau tidak bergerak berarti mati, harus diganti dengan pembelahan. Seperti itu. Baik, kelihatannya air, ternyata air itu di dalam tubuh kita juga butuh ada sekitar 60-70% ya Pak. Air ada di dalam tubuh kita. Makanya harus banyak minum air, terutama bapak-bapak sekalian yang ada di estate, ya, dengan jalan kaki jauh-jauh panas, itu akan banyak terjadi penguapan. Baik, itu adalah ketersediaan air. Kalau pada tumbuhan pasti ya semua air yang berasal dari dalam tanah itu termobilisasi oleh jaringan-jaringan xilem menuju ke atas untuk fotosintesis dan untuk berbagai macam kegiatan untuk reaksi-reaksi kimia dan lain-lain. Sistem perakaran yang harus diperhatikan juga, ya, sistem perakaran apakah dia serabut, apakah dia tunggang, ya, itu harus mengetahui bagaimana. Kalau serabut itu bapak-bapak sekalian sudah mahir bahwa perakaran pada kelapa sawit itu ada yang akar primer sampai dengan akar tersier dan bentuknya seperti apa dan bagaimana dia bisa menyerap ke dalam tanah dan dangkalnya seberapa, sehingga bapak-bapak sekalian di dalam pengetahuan pemupukan itu pasti harus diperhatikan. Terus antisipasi adanya hama penyakit. Macam-macam polikultur, contohnya adalah tumpang sari bagi calon-calon petani baik plasma maupun yang mandiri. Dengan adanya sekarang anjuran dari pemerintah walaupun masih gonjang-ganjing katakanlah seperti itu ya Pak, masih banyak yang belum, masih ragu-ragu karena tanaman yang lama itu juga masih menghasilkan. Kalau nanti di replanting nanti penghasilannya jadi berkurang dan lain-lain sebagainya alasannya. Sehingga pengetahuan tentang macam-macam polikultur ini juga penting, bisa dipakai untuk penelitian bapak-bapak sekalian bagi lahan-lahan yang sudah mengadakan replanting. Tumpang sari itu adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Keuntungannya apa? Mengurangi, tadi sudah disampaikan, serangan OPT. Dengan sendirinya pemantauan populasi hama harus selalu dilakukan. Menambah kesuburan tanah, keuntungannya, yaitu dengan menanam kalau pada kelapa sawit mukuna, kalau di tanaman-tanaman yang pendek-pendek itu bisa yang lainnya, yang leguminosid jenis yang lain selain mukuna. Kemudian
siklus hidup hama atau penyakit dapat terputus, ya. Keuntungannya itu memperoleh hasil panen yang beragam, macam-macam. Ya. Kekurangannya adalah terjadi persaingan unsur hara antar tanaman karena perakaranya juga berbeda-beda jenisnya, walaupun sama tunggang-tunggang semuanya atau semuanya mungkin dikotil, ya, tetapi mempunyai ciri khas yang berbeda-beda pada setiap spesies. OPT banyak sehingga sulit dalam pengendaliannya, pertumbuhan tanaman akan saling menghambat. Nah, jenis tanaman yang cocok untuk budidaya tumpang sari di lahan kelapa sawit adalah ini, kacang-kacangan, pinang, singkong, jagung, dan palawija, tanaman pangan. Gaharu itu diambil gubalnya untuk minyak wangi, untuk dupa, bisa dijual dengan harga yang mahal, ya. Tapi ya lama juga karena saya pengalaman di Kalimantan untuk menyuntik jamur pembuat gubal pada gaharu itu cukup lama. Dan kasihan juga gaharu itu ya, karena tanamannya disakiti gitu kan Pak. Kemudian jenis tanamannya cocok untuk budidaya yang lain, khususnya tumpang sari kelapa sawit adalah lada. Ada juga tumpang gilir, ya ini sebetulnya pengetahuan yang dulu sedikit saya singgung lagi. Penanaman lebih dari satu jenis tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun pada waktu berbeda di areal yang sama. Keuntungannya apa kalau tumpang gilir ini? Dapat memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, menekan serangan gulma dan penyakit. Ya, nah juga dengan tumpang gilir ini pendapatan itu tidak terputus karena giliran terus. Ini panen, ya terong panen misalnya, kemudian besok kira-kira 1 bulan lagi singkong panen, ya. Kemudian yang lainnya, ya hasil tanamannya yang lain, ya panen lagi kacang panjang dan lain-lain. Nah, sekarang kita singgung mengenai prinsip produksi biomasa pada tanaman. Sebetulnya biomasa itu apa toh? Adalah bahan organik. Bahan organiknya itu jangan lupa, bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis. Apakah itu kayunya, apakah itu akarnya, apakah itu daunnya, apakah itu buahnya, apakah itu bunganya, baik berupa produk maupun buangan. Contoh biomasa adalah ini tadi yang saya sebutkan, diantaranya adalah baik itu pepohonan, ubi, termasuk rumput, limbah pertanian, limbah hutan, tinja. Kalau bapak-bapak sekalian ke Korea Selatan, Seoul, di situ aja kapan-kapan tindak ke sana, pergi ke sana, lihat museum Korea di sana, Pak. Di sana ada tempat yang untuk membuang kotoran pada saat zaman dulu sampai sekarang. Itu dipamerkan. Kalau dulu itu pembuangan tinja itu dikantongi sehingga tinjanya itu digunakan untuk pupuk, baik itu khususnya manusia ya. Nah, di tempat kita sebetulnya bisa, tetapi sepertinya tidak menggunakan tinja manusia. Kalau di sana dulu, oleh karena itu di museum itu manusia itu masih tinjanya masih dipakai untuk pupuk. Karena kalau bapak-bapak sekalian melihat turun dari pesawat menuju ke kota Seoul, sebelah kiri dari perjalanan dari airport menuju ke
ke kota Seoul, itu sebelah kiri itu ada bukit-bukit yang padas ya, gunung padas dari batu-batuan kayak gitu. Tetapi mereka berusaha untuk bisa ditanami. Jadi mereka berusaha untuk membuat tunnel-tunnel. Jadi yang panjang bisa 500, bisa 100 meteran, bisa 500 meteran dengan tinggi 3 meter, lebarnya 3 meter, panjangnya 500 meter ada. Nah itu di bawahnya dikasih tanah yang hitam, yang dia ambil dari pelabuhan, persis sebelah kanan kita jalan menuju kota itu pelabuhan. Jadi laut, sudah laut, sebelah kiri itu gunung batu ya, padas. Jadi mereka itu mengangkut dari tanah yang subur ditaruh di situ. Nah, ini adalah kemudian merupakan suatu hal yang menghasilkan biomasa dari tinja dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer, serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, dan sebagainya. Terutama yang dari kehutanan, dari bapak-bapak BGA ini, yang kehutanan Pak Suranto, ya kan? Nah, itu kan perkayu-kayuan semuanya. Kalau dari hasil hutan, biomasanya adalah kebanyakan kayu. Nah, apakah daun jati itu juga masih menjadi biomasa? Kalau di Surabaya, orang Madura membungkus semua makanan atau semua belanjaan itu dengan daun jati. Kalau di Jawa, karena banyak pohon pisangnya, itu biasanya pakai daun pisang gitu ya Pak ya. Nah, walaupun itu sebetulnya merupakan suatu biomasa juga daun itu. Kemudian selain digunakan untuk tujuan primer berupa bahan pangan, bahan ternak, pakan ternak, minyak nabati, bahan bangunan, kayu-kayu dan sebagainya, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi atau bahan bakar. Ya. Nah, biomasa yang sebagai bahan bakar yang sekarang sedang digalakkan yaitu termasuk biofuel, ya, sumber energi berasal dari hayati, dari hasil fotosintesis, yaitu buah kelapa sawit, ya kan, CPO, ya, oli dan lain sebagainya. Di Indonesia, biomasa merupakan sumber daya alam yang sangat penting dengan berbagai produk primer sebagai serat, kayu, minyak, bahan pangan dan lain-lain. Luar biasa. Jadi di Indonesia itu karena tropis, jadi hasil bumi khususnya dari tanaman tropis ya, itu luar biasa dibanding di luar negeri yang mempunyai 4 musim. Musim gugur, musim semi. Jadi mereka itu pada musim gugur ya udah tinggal kayu. Bapak-bapak sekalian sudah pernah lihat juga kan. Tidak enak sama sekali. Apalagi kalau pas dingin. -5 derajat. Wah, kalau tidur malah nggak bisa tidur. Menggok ke kanan, nyos dingin, menggok ke kiri. Kecuali kalau dikasih heater di spraynya, dikasih heater supaya anget gitu ya. Kalau enggak, udah nggak bisa tidur, nggak enak. Nah, di Indonesia kelebihannya adalah sangat-sangat nyaman, yaitu produk primer sebagai serat, kayu, minyak, bahan pangan, dan lain-lain, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, juga diekspor menjadi tulang punggung devisa negara. Nah, karakteristik biomasa seperti apa? Ruang lingkupnya adalah merupakan atau digunakan berulang kali itu, dan bisa bersifat tidak terbatas berdasarkan
siklus dasar karbon melalui proses fotosintesis. Ya, jadi betapa luar biasa kita ini sudah dimanjakan oleh Tuhan, tidak pernah beli oksigen, kita bernapas sesuka hati, tumbuhan mengeluarkan oksigennya menjadi andil, dan luar biasa. Bayangkan kalau dulu waktu COVID pertama, tabung oksigen sampai habis-habis, gara-gara habis-habis itu, beberapa nyawa tidak tertolong karena kebutuhan oksigen untuk organ tubuhnya yang tidak bisa ditunda lagi. Oleh karena itu, betapa bersyukurnya kita ya toh Bapak-bapak sekalian, bahwa kita ini menghirup udara seperti ini dengan bebasnya, ya tidak perlu pakai tabung, tidak perlu diakumulasi di dalam tabung atau di dalam ember, kemudian kita baru menarik napas ya dari oksigen yang di dalam ember, kan enggak. Jadi bebas luar biasa asal kita sehat. Nah ini luar biasa. Baik Pak, apa mau menanyakan apa Pak? Enggak ya? Ada yang teriak tadi. Nah, tidak terbatasnya itu berdasarkan atas siklus dasar karbon melalui proses fotosintesis. Jadi dengan proses fotosintesis yang kebanyakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita di Indonesia ini atau di negara-negara tropis yang lainnya, itu semuanya itu kebanyakan hijau, ya kan? Bapak-bapak sekalian kalau ditanya kenapa kok hijau sama putranya yang masih kecil apa cucunya, kenapa kok hijau? Bapak sekalian bisa menjelaskan kalau di situ banyak klorofilnya. Klorofil itu adalah pigmen hijau yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari. Nggak ada pigmen hijau, tidak akan bisa cahaya matahari ditangkap, ya kan? Selain pigmen hijau, pigmen fotosintesis yang lain adalah pigmen xanthonin atau xanthofil, juga karoten. Itu adalah pigmen-pigmen fotosintesis. Jadi besok bapak-bapak sekalian, eyang misalnya ya, cucunya atau bapak gitu, sebetulnya ini klorofil itu untuk apa sih? Selain untuk fotosintesis, sebetulnya apa ada pigmen yang lain sih? Bapak semuanya menjelaskan bahwa ada pigmen yang lain. Nah, sekarang bedanya apa sih? Harus bisa menjelaskan loh bapak-bapak sekalian. Bedanya adalah dalam absorpsi cahaya matahari kalau secara alami, atau absorpsi cahaya artificial light atau pencahayaan buatan. Yang bisa menyerap hanya pigmen. Tidak akan bisa bukan pigmen fotosintesis menyerap dan menghasilkan karbohidrat yang dibutuhkan untuk kehidupan daripada tanaman. Makanya Tuhan menciptakan kebanyakan hutan-hutan tropis di Indonesia. Daunnya tuh hijau. Kenapa? Why? Bagaimana? Selalu ya pertanyaan itu menjadi di benak kita. Kenapa? Ya karena memang ya bisa dijelaskan panjang gelombangnya, kemudian cahaya-cahaya apa yang bisa ditangkap untuk fotosintesis, dan proses fotosintesis sendiri seperti apa, bapak-bapak sekalian ini yang bisa nantinya menjelaskan di dalam tinjauan pustaka, bisa secara detail dituliskan kalau memang itu yang menjadi bahan penghasil atau bahan biomasa dari tanaman. Biomasa yang berasal dari tanaman. Tuh. Nah, kemudian jenis sumber daya
Biomasa jenis aliran yang berupa cahaya matahari, angin, kekuatan, ya itu semuanya adalah yang berupa yang berjenis biomasa yang jenisnya aliran. Sedangkan yang stok adalah kebanyakan stok yang ada di hutan, yaitu batang terutama ya, batang-batang daripada tanaman-tanaman hutan, tapi bisa juga umbi-umbi dari tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk obat ya, herbal gitu. Nah, yang kedua adalah netral karbon. Bahan bakar biomasa juga menghasilkan CO2 melalui pembakaran. Ya. Nah, yang berbahaya adalah monoksida, karbon monoksida yaitu CO. Ya. Nah, di sini CO2 itu akan diserap oleh tumbuhan kalau tumbuhan itu terutama diserapnya pada siang hari atau simpanan di dalam tubuh tumbuhan yang di dalam jaringan daun, CO2 sudah tersimpan di situ. Nah, CO2 ini yang digunakan untuk fotosintesis pada siang, pagi sampai siang hari, sampai sore hari dengan jam-jam pada saat cahaya matahari itu bersinar. Bentar. Karakteristik mana ya? Udah. Baik, ini adalah komposisi dan struktur biomasa, Bapak-Bapak sekalian. Biomasa umumnya mengandung 3 komponen penting, yaitu selulosa. Bapak-bapak sekalian tahu bahwa selulosa itu merupakan apa ya? Selulosa itu protein, karbohidrat apa Pak? Apa lemak? Apa lipid? Ayo Pak, diskusi Pak, biar nggak ngantuk Pak. Selulosa itu, dia itu masuk ke dalam senyawa kimia, karbohidrat, atau protein, atau lemak atau lipid, atau mineral. Ada 4 itu. Karbohidrat. Karbohidrat yang kalau dibanding glukosa, perbedaannya di mana, Pak? Karbohidrat kan glukosa bisa, amilum bisa. Kalau selulosa ini, bedanya dengan amilum yang kita makan nasi, misalnya seperti itu, gula misalnya. Bedanya apa, Pak? Sama karbohidratnya sama kan? Bedanya ya kalau selulosa itu saking panjangnya, molekulnya saking panjangnya atau saking banyaknya molekul gulanya, selulosa itu C22, H44, O22 Pak, CHO, karbohidrat kan. Saking panjangnya molekul glukosa, maka bentuknya dia adalah sampai berupa serat. Kalau amilum belum, yang kita makan itu belum. Itu polisakarida sama. Jadi sakarida itu gula, poli itu banyak. Jadi polisakarida contohnya adalah amilum, yang artinya molekul gulanya itu banyak. Selulosa itu molekul gulanya juga banyak, makanya disebut polisakarida. Kalau gula itu hanya 1 molekul gula, monosakarida.
Gitu toh, Pak? Pengertiannya. Ya, kalau disakarida itu misalnya gula tebu itu loh, Pak. Kalau diperes kita minum itu disakarida atau disebut sukrosa. Itu terdiri dari 2 molekul gula atau 2 molekul glukosa. Jadi C12 berapa? C12 CHOC H12 ya 24 O12 kayak gitu. Terus hemiselulosa. Apa, Pak? Hemiselulosa. Ada yang tak? Itu yang belum menjadi selulosa penuh yaitu 20 sampai 30%. Yang kemudian lignin itu kandungan biomasanya atau kandungan gulanya ada di dalam biomasa lignin itu 20 sampai 25%. Dan sejumlah kecil kandungan kanji itu padi yang saya sampaikan tadi, amilum, tetapi yang sudah berupa padi, lengket kalau direbus, dan protein. Rasio ini bisa berbeda-beda tergantung dari jenisnya, jenis daripada biomasanya. Misalnya, gandum memiliki kadar padi yang tinggi. Limbah peternakan memiliki kadar protein yang tinggi. Ya toh, Pak? Tinja itu kan sebetulnya proteinnya tinggi. Bahan organiknya banyak, yaitu protein. Nah, protein ini kalau di Surabaya misalnya ya ada binatang kecil-kecil yang dia suka makan tinja. Nah, itu kemudian dimasak. Jadilah lontong apa namanya yang orang Surabaya itu makan. Nah, itu tuh proteinnya tinggi sekali. Nah, ya, seperti itu. Bapak sekalian bisa melihat di sini ya. Ini tumbuhan, ini sel tumbuhan, salah satunya ini sel. Kalau sel itu ini yang apa? Agak muda. Nah, ini adalah kloroplas. Ini adalah makrofibril. Fibril itu serat ya yang kelihatan gede-gede kalau pada kayu. Nah, kemudian ini adalah juga bisa kelihatan dilihat secara vertikal gitu ya. Kalau ini melintang, kalau ini membujur atau vertikal, kalau ini longitudinal, irisan longitudinal. Nah, kalau irisan membujur seperti ini, ya, jadi kelihatan kira-kira 10 sampai 20 nanometer, ya. Nah, berupa fibril. Fibril itu apa tadi? Serat-serat yang makro, yang besar. Nah, bahannya adalah lignin. Lignin kalau ada in itu berarti asam amino. Albumin, lignin, sistein, arginin, in itu asam amino, 20 macam asam amino. Ya, ada 20 macam. Ya. Nah, kemudian ada juga hemiselulose. Hemiselulose di mana kalau sudah jadi selulosa seperti ini, itu berupa fibril juga, berupa serat-serat juga. Nah, oleh karena itu di kayu itu kebanyakan kuat. Karena apa? Karena banyak mengandung bahan-bahan lignin, hemiselulose, makrofibril-fibril itu serat-seratnya, ya. Nah, sehingga dipotong berapapun tergantung dari fibrilnya, maka kekuatan daripada kayu itu, benar nggak ya, Pak Suranta yang dari kehutanan. Jadi pada kayu itu semakin banyak fibrilnya, kalau itu misalnya untuk pulp and paper, misalnya untuk paper ya,
Nah, dibanding dengan untuk kayu lapis misalnya, itu kan kayunya dipilih yang sesuai dengan untuk buat apa dia, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah unit monomer gula C5. C5 itu ujung-ujungnya 5. Ini masih dekat dasar dulu ya Pak, masih S1 ya. Nah, unit monomer gula itu C6 seperti ini. Jadi ujung-ujungnya atau sudut-sudutnya ada 6 seperti ini ya kelihatannya ini. Baik. Ini penjelasannya. Selulosa itu merupakan poli. Kalau poli itu banyak. Sakarida itu gula. Jadi gula yang banyak molekulnya. Tersusun dari D-glukosa. Ya, D itu hanya salah satu sudut untuk melihat struktur kimianya yang terhubung secara seragam oleh ikatan beta-glukosakarida. Sakarida itu sama dengan gula seperti ini. Ya. Rumus molekulnya adalah C6H12O6, Bapak-bapak sekalian sudah hafal. Hidrolisis artinya kalau hidro itu air, lisis itu pencairan atau penghancuran ya. Jadi penghancuran molekul-molekul dengan air ya. Jadi total selulosa itu menghasilkan D-glukosa. Jadi penghancuran daripada selulosa itu menghasilkan banyak atau menghasilkan D-glukosa, yaitu sebuah monosakarida. Hemiselulosa ini polisakarida di mana unit terdiri atas unit-unitnya dari satu gula saja. Lignin merupakan senyawa di mana unit komponennya merupakan fenil, propen, dan turunannya. Ya, nah struktur 3 dimensi merupakan strukturnya yang kompleks ya. Ini secara kimianya ya, memberikan kekuatan mekanis ya dan perlindungan untuk tumbuhan itu sendiri. Padi, Bapak sekalian bisa melihat bahwa dia kalau diberi air, dipanasi, dia akan menggumpal atau lengket seperti lem. Protein merupakan senyawa makromolekul. Jangan lupa Bapak-bapak sekalian, luar biasa peran protein ini karena dia berasal dari asam amino, yang asam amino itu bergandeng-gandengan yang dibentuk oleh RNA yang diperintah oleh DNA. Wah, ini sampai kecil-kecilnya ya. Nah, protein itu penting sekali. Kenapa? Karena protein itu berfungsi bisa membentuk enzim. Ya, jadi kalau enzim tidak ada di suatu tubuh, baik itu tumbuhan, manusia, hewan, protein kekurangan protein dalam tubuhnya, maka enzim-enzim yang terbentuk itu menjadi terganggu atau bahkan berkurang. Enzim-enzim itu adalah untuk memperlancar dan mempercepat jalannya reaksi-reaksi metabolisme. Kita sebagai manusia, tumbuhan maupun hewan, ya kita butuh lestari hidupnya. Bagaimana untuk kelestarian hidup kita? Harus kita di dalam tubuh atau tumbuhan di dalam tubuh harus melakukan reaksi-reaksi kimia untuk kelestarian hidupnya, yaitu dengan cara metabolisme. Kalau pada tumbuhan, metabolisme adalah dengan cara fotosintesis untuk membuat makanannya dan respirasi. Harus. Kita tidak bisa berfotosintesis makan dan respirasi tentu masih. Kecuali respirasi dilakukan bukan kita sebagai makhluk yang aerob karena kita menghisap oksigen. Ada makhluk baik itu mikroorganisme, khususnya biasanya mikroorganisme yang dia itu bersifat tidak suka atau racun terhadap oksigen, yaitu organisme yang bersifat anaerob.
Nah, ini ya. Contohnya adalah jamur-jamur yang anaerob, contohnya adalah yeast, jamur tempe, jamur tape, ya, dan sebagainya. Juga kalau pada di kedokteran itu yang bakteri yang bersifat anaerob adalah bakteri tetanus. Nah, ini ya sampai ke dalam-dalam sana, wah. Ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian untuk sambil santai gitu? Apa Pak? Mengenai fotosintesis, mengenai respirasi, mengenai lingkungan yang mempengaruhi produksi. Kan ini pelajarannya kan Dasgrutek ya. Dasar agroteknologi. Ayo Pak, ada pertanyaan? Pak Crosby, Pak Yogananda, Pak Adit, Pak Rudi, Pak Andri, Pak Marwan. Jelas, Bu. Nggak ngantuk, ya toh? Ayo kita diskusi apa aja. Yang khususnya untuk kaitannya dengan penelitian, kaitannya dengan produksi, kaitannya dengan misalnya gulma, hewan-hewan pengganggu atau hama penyakit yang mengganggu ya hasil produksi, produktivitas kayak begitu kan. Kalau sudah mengetahui semuanya, oke. Berarti ini dilewati saja. Ada? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Prinsip produksi biomasa. Sumber energi itu tersimpan dalam molekul organik. Ya, molekul organik. Bapak-bapak sekalian, untuk gampangnya mengingat, molekul organik itu adalah bahan matang. Misalnya, kalau istri atau ibu lagi memasak gulai, gulai itu bumbu-bumbunya adalah atau bahan-bahannya adalah garam, merica, kunyit dan lain-lain. Itu bahan mentahnya yang digunakan untuk bumbu. Bahan matangnya adalah gulai yang sudah dimasak, ya. Nah, gulai yang sudah dimasak itu untuk mengingat bahwa yang sudah matang, sudah masak itu adalah bahan organik. Bahan mentahnya adalah CO2, oksigen, bumbu-bumbu tadi. Ya. N, P, K. Kenapa N? Jangan lupa loh Pak. N itu gampang aja ngingatnya. N itu bergabung dengan H, manakala H2O kena cahaya matahari saja pecah. Jadi tadi saya jelaskan H plus N oksigen. Ya. H plusnya itu adalah jadi ion. Ion apa? Ion yang menggerakkan elektron-elektron untuk menjadikan ADP menjadi ATP tenaga. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi apa namanya tadi? Dari bahan-bahan apa tadi? Bahan organik itu sama saja dengan bahan jadi. Bahan anorganik itu adalah bahan-bahan mentahnya. CO2 bahan mentah, plus H2O bahan mentah, jadi bahan jadi yang matang yaitu gula, C6H12O6. Apalagi asam-asam amino bergabung akan membentuk protein. Jadi N bergabung dengan H, ini bahan mentahnya. Atau bahan anorganiknya. N bergabung dengan H, membentuk NH2, ya, membentuk NH3, membentuk NH4, amonia. Ya kan? Nah, bahan jadinya adalah jadi pupuk.
ya, N. Bahan jadinya lagi NH2, ketemu dengan NH2, ketemu dengan NH2, jadilah protein. Ya, tentu ada senyawa yang lain. Jadi N itu sangat berguna. Untuk apa? Kalau Bapak ditanya, oh itu adalah N adalah pembentuk senyawa apa namanya untuk membentuk atau merangsang pertumbuhan vegetatif. Oh iya, vegetatif daun terutama. Oke, karena dia itu apa? Karena dia itu akan membentuk protein. Protein itu adalah senyawa yang dia itu merupakan senyawa peningkatan pertumbuhan dari sel-sel, jaringan-jaringan untuk cepat membelah diri. Oleh karena itu, anak-anak kita, apalagi yang masih balita, kalau nggak dikasih protein, minumnya air putih, nggak dikasih susu, makanya tanpa daging, tanpa protein hati, tanpa protein ya apa ikan, telur, ya pertumbuhannya jadi nggak bagus, daya tahan tubuhnya juga nggak bagus, gampang sakit. Kemudian pertumbuhannya untuk menjadi tinggi, otaknya, sel-selnya berkembang jadi membelah diri terus-menerus terhambat. Selain itu reaksi-reaksi berjalan dengan lambat karena tidak ada enzim atau enzim tidak terbentuk. Enzim kan berasal dari protein. Gitu. Jadi oleh karena itu, kenapa dipupuk dengan N? Nah, ini cerita saya tadi. N, ya, bergabung dengan H menjadi NH, NH2, NH3. Untuk nantinya menjadi asam amino. Asam amino menjadi protein. Protein adalah zat perangsang pertumbuhan. Zat imunitas daripada badan. Imunitas itu apa sih? Ketahanan tubuh daripada badan. Tumbuhan tidak gampang penyakit, hewan juga tidak gampang penyakit, terkena penyakit. Kita juga tidak gampang terkena penyakit. Protein. Nah, kemudian apalagi di sini? Tadi ya, satu-satunya sumber molekul bahan bakar yang menjadi tempat bergantung seluruh kehidupan fotosintesis sudah. Tumbuhan ototrof adalah tumbuhan yang mampu menangkap cahaya. Jangan lupa Bapak bahwa penangkapan itu oleh pigmen ya, bukan oleh daun, ditangkap oleh daun, ya daun sebelandi kan gitu toh. Oleh pigmen. Pigmen yang ada di dalam jaringan daun, iya. Di dalam yang mana? Di dalam kloroplas sel daun. Gitu. Kemudian karena yang menangkap cahaya itu yang bisa ya pigmen itu. Kemudian apalagi ini, organisme heterotrof hidup dan tumbuh dengan memasukkan molekul organik ke dalam sel-selnya. Nggak gampang ya memasukkan. Memasukkan itu artinya bahwa bahan organik itu kalau molekul-molekulnya besar, misalnya berupa protein. Protein itu molekulnya besar. Amilum itu molekulnya juga besar. Kita makan nasi gelondongan-gelondongan, makanya dikasih gigi untuk dihancurkan dulu. Setelah dihancurkan masuk ke dalam lambung, masih kasar. Di situ dikasih asam lambung supaya dihancurkan lagi lebih lembut. Baru dia masuk ke usus, usus itu baru bisa terserap ke dalam dinding usus yang kemudian ditangkap oleh darah, sel-sel darah yang menangkap, baru ada di situ protein, ada di situ lemak, dan lain-lain yang terangkut dalam darah untuk makanan seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh kita, termasuk pembelahan sel dan lain-lain. Itu harus dalam bentuk mikro. Gak iso gelondongan-gelondongan makro molekul protein masuk ke dalam tubuh, terus langsung dimasuk ke dalam darah, keseluruhan sama saja dengan tumbuhan ya, nggak bisa. Jadi harus
dicerna atau dibuat sekecil mungkin jadi mikromolekul. Protein itu makromolekul. Mikromolekulnya adalah asam amino. Karbohidrat itu amilum itu makromolekul, molekul-molekul yang gede. Untuk bisa terserap oleh sel, diangkut kemana-mana untuk pembelahan sel, untuk fungsi itu harus dijadikan mikromolekul, yaitu apa? Kalau makromolekulnya itu karbohidrat, amilum contohnya berupa gula, yaitu molekul-molekul gula, yaitu C6H12O6. Nah, itu mikro-mikro. Jadi ingat Bapak-bapak sekalian bahwa yang bisa terserap di dalam darah itu hanya mikro-mikromolekul. Harus dipelajari bahwa kalau ingin menumbuhkan atau memberikan pupuk kepada tanaman, tentunya dipelajari secara kimia. Ya, untuk apanya sampai ke arah molekul-molekulnya. Kemudian, organisme heterotrof itu kita, hewan, hewan, manusia, human, animal, ya, mikroorganisme yang tidak mempunyai pigmen fotosintesis, termasuk kita, kecuali kalau kita ditempeli kloroplas yang di situ ada klorofilnya gitu ya. Kayak film-film apa namanya, kartun-kartun ya, yang nantinya itu bisa terjadi juga. Saya sering dulu nonton dengan cucu-cucu, banyak sekali film yang lucu-lucu. Lanjut, ada pertanyaan di sini bedanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, mau bertanya Bu, apakah benar spektrofotometrik sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen, Bu? Saya diulang Pak, kok gemai ya suaranya di tempat saya? Oh ya, pertanyaannya Bu, apakah benar spektrofotometri sebaiknya dilakukan pada panjang gelombang yang sama dengan warna pigmen? Oh, spektrofotometrik. Apakah sama dengan yang digunakan untuk panjang gelombang yang sama? Maksudnya yang sama dengan warna pigmen. Sama dengan warna pigmen apa, Pak? Untuk tanaman maksudnya, Bu. Kalau spektrofotometer saja itu hanya untuk memfoto, tidak perlu sama dengan pigmennya. No. Kalau spektrofotometrik, metrik itu meteran, ya, dalam meter, bisa mikrometer, bisa milimeter dan lain-lain. Foto itu dari fotosintesis. Jadi pengukuran fotosintesis, ya, alat untuk mengukur fotosintesis. Spektro itu alatnya yang berupa alat secara elektrik, ya, yang kaitannya dengan fotosintesis. Itu tidak perlu sama dengan pigmennya. Saya dulu untuk mengukur fotosintesis, berapa jumlah pencahayaan yang masuk atau ya yang masuk ke permukaan daun. Saya mengukur dengan luxmeter, yang satuannya adalah dengan lux atau joule. Sehingga cahaya matahari jam 9, jam 12, jam 3 pada saat pengukuran berapa sih jumlah pencahayaan yang masuk pada daun. Daun nomor 4 dari pucuk, ya, dulu sesuai literatur seperti itu. Random kemana saja.
Nah, itu alatnya disebut luxmeter atau joulmeter. Ini spektrofotometrik. Fotonya dari fotosintesis. Berarti pengukuran untuk fotosintesis. Pengukuran untuk fotosintesis itu alatnya itu tadi. Berarti pencahayaan tidak terpengaruh di situ. Kecuali kalau memang ada alat yang khusus untuk mengukur pencahayaan. Mejiku hibiniu, mana cahaya biru yang lebih banyak? Mana cahaya hijau yang paling banyak diserap? Atau berapa satuan cahaya hijau yang terukur? Nah, itu mungkin alatnya bisa, tapi namanya saya kurang tahu. Ya, ini spektrofotometrik. Kalau ini sepertinya untuk fotosintesis, tapi fotosintesis yang apa? Apakah pencahayaannya itu Mejiku hibinio terukur di situ? Apakah hanya fotosintesis saja? Berapa joule, berapa lux yang saya katakan tadi? Gitu, Pak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bagus pertanyaannya. Jadi jangan lupa bahwa sinar cahaya matahari yang terdiri dari Mejiku spektrumnya, nah namanya kan spektro. Oh iya Pak, kalau spektro itu berarti singkatan dari spektrum. Berarti bisa terjadi bahwa itu merupakan pengukuran dari pencahayaan hijau itu berapa. Yang hijau berapa, yang biru berapa, yang kuning. Yang kuning berapa, bisa. Nah, satuannya itu yang saya kurang tahu. Spektrofotometrik itu satuannya itu apa? Kalau tadi saya katakan kalau luxmeter itu lux, kalau joulmeter joule. Nah, kalau spektro ini apa ukurannya? Nah, bagus Pak. Ini untuk mengukur jumlah cahaya yang masuk pada daun. Pada jam tertentu di permukaan daun, apakah cahaya hijau itu lebih banyak daripada biru? Apakah biru itu lebih kecil daripada cahaya yang ungu? Ya, dan lainnya. Gitu. Kalau saya melakukan percobaan, saya tidak pakai spektrofotometrik karena malam ternyata itu justru buahnya itu lebih banyak pada kentang. Buahnya, bunganya ya sebelum berbuah berbunga dulu kan. Bunganya itu luar biasa banyak sekali. Dan buahnya itu banyak sekali justru pada pagi hari jam 2 penyinarannya diberikan secara artifisial sampai jam 5 pagi. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi itu yang terbanyak, tingginya tanaman juga yang tertinggi, dan vegetatifnya yang hijau luar biasa, dan gemuknya, sayang ya saya tidak mengukur berapa lebarnya, hanya panjangnya saja. Itu luar biasa. Jadi vegetatifnya lah itu luar biasa. Nah ini kalau umpamanya dilengkapi dengan spektrofotometrik bagus walaupun malam. Kalau siang jelas cahaya matahari, kalau malam cahaya neon yang saya gunakan, neon campur bolam, juga bolam sendiri. Jadi itu bisa diukur. Wah, itu bagus Pak untuk penelitian. Terus minta hibah Pak, hibah penelitian ke Dirjen Dikti. Wah, luar biasa itu. Itu sains. Jadi artinya ilmu murni yang betul-betul penemuan. Itu S3. Kalau lebih bisa S5, Pak. Lebih lagi S lilin ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jam berapa ini? Pak Taat, saya sudah selesai atau belum? Berapa jam ya? Sampai jam 3 ya?
Tadi mulai jam 1. Oh, sudah selesai, Selesai, pas Bu. ya, 1,5 jam. Pantesan bapak-bapak udah mulai gelisah ini. Baik. Jam 3 lanjut lagi, Bu. Iya, Kami tetap sama. semangat, Saya Bu. juga. Ada kuliah Iya, lagi, Bu. Biasalah, iya, Bu. iya. Malam mingguan. Nanti refreshing, Pak, setelah selesai kuliah yang kedua. Saya juga begitu refreshingnya. Sekarang berakit-rakit dulu, Pak. Makanya jangan sampai lebih. Ya, jangan sampai lebih dari 1,5 tahun ya, Pak. Nah, ini sudah Ya, mulai Bu. Siap, Bu. sudah Siap. baik. Pak Andre mau proyek jembatannya. Jembatannya udah Begitu dikasih ya. nama. Baik. Kalau begitu ini taruh sini. Biar ada tanda Pak Mas Kuni pernah ke Ketapang gitu loh. Ini hilang. Ya, cuma satu. Ya, bisa masuk semua. Baik, Pak. Kalau Kasih gambar begitu, SBGE itu. Ah, semuanya. Baik, Pak. Kalau begitu saya akhiri untuk kuliah Dasgrutek kali ini. Selamat bermalam. Ya, sehat selalu. Ya, Pak ya. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Sore. Terima kasih, Bu. Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.